Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku adalah Alia Anissa. Hari ini aku ingin mempresentasikan tentang akuntansi. Kalian tahu nggak sih definisi akuntansi itu apa? Definisi akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Kalau menurut yang buku aku baca itu, definisi akuntansi adalah sebagai seni mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan, atau rincian dan melaporkan kepada pihak luar. Ada internal dan eksternal. Apa sih akuntansi eksternal itu? Akuntansi eksternal adalah sistem pelaporan uang yang ditunjukkan untuk pihak-pihak di luar perusahaan, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan pajak. Kalau akuntansi internal itu apa sih? Akuntansi internal adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan dan operasional perusahaan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri, bukan oleh pihak ketiga. Nah, sekarang siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu apa aja sih? Yang pertama ada identifikasi, yaitu transaksi, contohnya cek, kwitansi, nota, bond, dan faktur. Yang kedua ada mencatat, yaitu di jurnal di berbagai jurnal umum dan jurnal khusus. Yang ketiga ada mengelompokkan ke dalam buku besar. Selanjutnya adalah mengikhtisarkan ke dalam buku besar pembantu. Yang selanjutnya ada melaporkan ke dalam ayat jurnal yang sesuai yang dilaporkan oleh keuangan itu. Fungsi akuntansi itu apa sih? Ayo, fungsi akuntansi itu adalah fungsi yang paling utama dari akuntansi itu menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi untuk menilai kualitas kinerja dan perusahaan seperti apa yang terjadi. Nah, fungsinya itu secara umum ada recording report, melindungi properties, komunikasikan hasil, ada meeting legal, dan klasifikasi. Sekarang kita bahas tentang akun. Akun itu digunakan untuk mencatat data-data yang muncul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, apa aja sih pencatatannya itu ada aset. Aset itu segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau seseorang, baik berwujud maupun tidak berwujud. Selanjutnya ada aset lancar. Aset lancar itu apa? Hayo. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat terrealisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, yaitu sekitar 1 tahun. Aset lancar itu terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud dan siap untuk digunakan atau difungsikan dalam operasional perusahaan. Aset tetap itu terdiri dari tanah, gedung, dan mesin. Sekarang itu ada jurnal. Jurnal itu berfungsi mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan di buku jurnal. Secara berkala, transaksi yang telah dijurnalkan dipindahkan ke buku besar. Sekarang tentang buku besar. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laba rugi. Buku besar dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu.
Buku besar terbagi menjadi buku besar umum dan buku besar pembantu. Sistem buku besar umum menampilkan proses transaksi untuk buku besar umum dan siklus pelaporan keuangan. Selanjutnya, ada neraca. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Untuk menyiapkan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Tiap ikhtisar tersebut dibuat dalam suatu format sendiri secara terpisah. Ikhtisar posisi keuangan tercerminkan ke dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Laporan ini mengikhtisarkan status atau posisi sumber daya pada suatu saat tertentu. Macam-macamnya apa aja sih? Macam-macam laporan keuangan itu ada neraca, laporan harga produk produksi, yang ketiga ada laporan laba rugi, dan yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Oke, selanjutnya aku akan ngebahas tentang akun T-nya, tentang soal-soalnya. Ini soalnya udah ada, jadi kita baca dulu kan. Tanggal 1 Januari 2014, Tuan Andi menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk membuka usaha reparasi bengkel dengan nama Andi Reparasi. Adapun transaksi bulan Januari 2014, perusahaan Andi Reparasi adalah 2 Januari, perusahaan membayar sewa ruko sebesar 10 juta secara kredit. Tanggal 3 Januari membeli peralatan reparasi sebesar 10 juta secara kredit. Tanggal 5 Januari membeli perlengkapan reparasi sebesar 5 juta, di mana perusahaan membayar 2 juta secara tunai, sedangkan sisanya akan dibayar bulan yang akan datang. 6 Januari 2015 memberikan jasa reparasi kepada pelanggan sebesar 10 juta, akan tetapi baru dibayar bulan yang akan datang. Tanggal 7 Januari 2015 menerima jasa reparasi dari pelanggan sebesar 7 juta secara tunai. Tanggal 9 Januari 2015 membayar tagihan listrik sebesar 500.000. Tanggal 12 Januari membayar tagihan telepon sebesar 700.000. Tanggal 17 Januari menerima jasa reparasi sebesar 8 juta, akan tetapi proses pembayarannya ditangguhkan. Tanggal 20 Januari 2015 meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Nah, tanggal 22 Januari 2015 perusahaan melunasi transaksi tanggal 3 Januari 2015. Selanjutnya tanggal 25 Januari Tuan Andi mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya tanggal 24 Januari membeli peralatan bengkel sebesar 15 juta secara kredit. Tanggal 30 Januari membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Oke, analisisnya tanggal 1 2015 menerima modal, berarti berarti kita buat akun T-nya adalah modal Tuan Andi. Nah, modalnya itu masuk ke kredit ya, yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan itu kredit, yang sebelah kiri itu debit. Tanggal 2 2015 sewanya bertambah ke debit dan kasnya masuk ke kredit. Tanggal 3 bulan 1 peralatan tambah ke debit, utang tambah ke kredit. Tanggal 5 2015 tanggal 5 Januari 2015 perlengkapan tambah ke debit, kasnya ke kredit, dan utangnya ke kredit. Kita ada beda lagi ya, hutang usaha dan hutang bank. Yang perlengkapan ini masuknya ke hutang usaha ya. Tanggal 6 bulan 1 jasa masuk ke debit, piutang ditambah ke kredit. Tanggal 7 bulan 1 pendapatan jasa ke kredit dan kas ke debit.
Tanggal 19 bulan 1 listrik bertambah ke debit dan kas berkurang ke kredit. Tanggal 12 bulan 1 telepon tambah ke debit dan kas berkurang. Nah, kasnya ini masuknya ke kredit ya. Tanggal 17 bulan 1 2015 PDD bertambah ke kredit dan kas bertambah ke debit. Tanggal 20 bulan 1 2015 utang bertambah ke kredit dan kas berkurang ke debit. 22 bulan 1 utang berkurang debit dan kas berkurang ke kredit. Tanggal 25 bulan 1 Prive itu sama dengan Tuan Andi mengambil uang untuk kepribadiannya sendiri. Prive itu untuk kayak Bapak Andinya sendiri untuk keperluannya sendiri gitu. Itu bertambah, Prive bertambah ke debit dan kasnya berkurang dong ya kan, berarti dia masuknya ke kredit. Tanggal 28-nya peralatan bertambah ke debit dan hutang bertambah ke kredit. Nah, habis itu tanggal 30 itu bayar gajinya tambah ke kredit dan kasnya berkurang ke debit. Habis itu semuanya yang udah dibuat akun T-nya ini dijumlahkan. Nah, saldonya itu ditulis di jumlahnya yang paling banyak ya, dan hasilnya itu dipindahkan ke sampingnya. Pokoknya kalau misalkan yang paling banyak itu ada di kredit, berarti saldonya tulisannya di kredit ya kan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita jumlahkan ke sini. Nah, di sini itu dikurang ya teman-teman. Nah, habis itu kalau udah dikurang tinggal dihasilkan berapa deh gitu. Misalkan di sini saldo dan di sininya hasilnya ya teman-teman. Di sini 29.800. Oke, ini hasilnya.
Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.